Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025 adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Salam engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Salam malaikat Gabriel kepada Maria. Selanjutnya malaikat Allah itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Peristiwa ini dirayakan secara khusus oleh gereja untuk mengingatkan arti dan makna bagi keselamatan. Bisa dikatakan peristiwa sabda menjadi daging saat Maria menyatakan kesediaan dan persetujuannya pada malaikat Gabriel, pembawa kabar gembira, dan semenjak itu Maria menjadi Bunda Allah. Suatu hal yang perlu kita camkan dalam hati ialah hormat Allah pada Maria terlihat dalam permintaan kesediaan Maria untuk menerima sabda Allah dalam rahimnya. Di sini Allah tidak memaksa Maria, tetapi Ia meminta kesediaan dari Maria sendiri. Maria menyadari bahwa dia dipilih karena dianggap layak untuk menerima kabar gembira itu. Semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan kepada Allah dan kesediaan bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 dan bab 8 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 10
ayat 4-10. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah penyerahan diri total kepada Allah. Injil hari ini menceritakan tentang Maria yang menerima kabar sukacita lewat malaikat Gabriel yang menjadi bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Jawaban Maria sangat menakjubkan. "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jawaban Maria menyatakan bahwa hatinya terbuka terhadap rencana Allah. Jawaban itu bukan sekedar kata-kata yang diucapkan Maria. Jawaban itu sungguh mengandung keputusan dan konsekuensi. Maria adalah seorang wanita yang tahu persis apa yang akan terjadi padanya menurut perkataan malaikat. Dia tahu persis konsekuensi yang berat dari menjadi seorang ibu Yesus tanpa suami. Maria tahu persis resiko menjadi seorang ibu bagi Yesus, putra Allah. Maria tahu bahwa jawabannya mengandung persembahan dan pengorbanan hidupnya. Namun Maria memilih untuk memberikan jawaban ya kepada malaikat. Sesungguhnya Maria memiliki keterbukaan kepada Tuhan. Ia siap untuk memberikan persembahan dirinya, konkretnya persembahan tubuh dan darahnya, persembahan seluruh kemanusiaannya, perasaan, kekhawatirannya, pergumulan hidupnya, bahkan penderitaannya di sepanjang jalan salib Yesus. Maria adalah seorang wanita yang memiliki kesiapsediaan dan penyerahan diri penuh kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Maria adalah teladan hidup kita sebagai orang Kristen. Kita diundang oleh Tuhan untuk mempersiapkan hati kita agar kita memiliki hati seperti Maria, yakni hati yang berserah, hati yang berkorban, hati yang melayani untuk menyambut Putra Allah di muka bumi ini. Inti dari pengorbanan haruslah konkret, yakni memberi dan mempersembahkan hidup kita, perhatian kita, kesempatan kita, kesenangan kita, waktu, dan harapan pribadi kita, serta kebutuhan kita. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup kita terkadang kita harus mengatakan bahwa pengorbanan kita tidaklah begitu penuh dan lengkap, tidaklah begitu tulus. Kita hanya mempersembahkan kepada Tuhan separuh dari tubuh kita, separuh dari hati kita, dan waktu kita. Kita kurang memiliki waktu untuk sahabat-sahabat, kita kurang memiliki bantuan untuk mereka, tidak cukup keseriusan, kita kurang memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan. Tuhan menunggu kita untuk memiliki hati yang penuh baginya, hati yang mengasihinya dengan sungguh-sungguh,
hati yang menyambut putranya, hati yang penuh dengan pengorbanan, pelayanan, kemurnian, dan kejujuran. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.